Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang turut kepada seluruh perintahnya dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatul Insan, Hakikatul Insan, Tafqahul Insan, dan yang terakhir Nafsul Insan. Yang pertama yaitu Marifatul Insan. Marifatul Insan dapat diartikan yaitu mengenali diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian sudah mengenali diri kalian sendiri? Siapakah kita? Apa tujuan kita di dunia ini? Kita adalah manusia, makhluk Allah yang sangat unik dan istimewa. Kita tercipta dari dua unsur yang sungguh berbeda satu sama lain. Tanah yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit. Terciptanya kita dari tanah menjadikan kita sebagai makhluk yang membutuhkan hal-hal yang bersifat bumi, seperti makan, minum, dan kebutuhan biologis. Sedangkan unsur ruh yang ada dalam diri kita menjadikan kita sebagai makhluk yang membutuhkan hal-hal yang bersifat langit, seperti iman dan ilmu. Dalam sebuah hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana ruh ditiupkan kepada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, amal, ajal, dan bahagia atau sengsaranya. Keunikan yang kedua yaitu manusia adalah makhluk Allah yang mendapatkan tanggung jawab besar, yaitu mukallaf. Dahulu kala Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang kedua adalah Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus memahami hakikat daripada kehidupannya sebagai manusia. Hal ini tentu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk Allah lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain adalah: yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk. Manusia diciptakan atas dasar fitrah Islam,
sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Sebagai makhluk, manusia berdasarkan fisik termasuk manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan serta kekurangannya. Sebagai makhluk, manusia juga makhluk yang bodoh, yang tidak mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan. Sebagai makhluk juga, manusia tidak dapat berdiri sendiri, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kedua adalah hakikat manusia sebagai yang dimuliakan. Yang dimuliakan di mana manusia ditiupkan ruh serta diberikan keistimewaan berupa akal, pikiran, dan alam semesta pun ditundukkan untuk manusia. Yang ketiga, hakikat manusia adalah sebagai mukallaf atau dibebani. Manusia memiliki tugas yang harus diembannya dan memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai hamba yang selalu beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat yaitu adalah muhayyarun atau bebas memilih. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki akal, dapat memilih apakah dia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau akan menjadi kafir atau menolak segala perintah-perintah atau syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu hakikat manusia adalah mendapatkan madziyun atau balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang telah dia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan syurga. Sebaliknya, orang kafir yang menolak segala perintah-perintah Allah dan syariat-syariat Allah, maka Allah akan membalasnya dengan an-nar atau neraka. Yang ketiga adalah takotul insan, potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Potensi pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya, dengan anugerahnya itu, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Yang kedua adalah potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga adalah potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah nafsul insan, jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Hal ini merupakan
Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala dalam ciptaannya yaitu an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan sebagainya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran yang ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini memuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh atau kebajikan kepada sesama makhluk. Yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Nafsu lawamah ini yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu. Dan yang ketiga adalah nafsu ammarah, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitulah materi hari ini, yaitu tentang Marifatul Insan, Hakikatul Insan, Tafkuhul Insan, dan Nafsul Insan. Semoga video ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita yang mendengarkannya. Amin, amin ya robbal alamin.